warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Para ustadz, para imam masjid, wabil khusus imamnya musalla tarbiyatul muqtadi. Tarbiyah itu belajar mengajar, muqtadiin anak-anak yang baru belajar. Para tokoh, para sesepuh yang dirahmati Allah, majelis taklim muslimat mungkin ada, Jamiah Yasin yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, saya ini memperingati maulid yang ke berapa ya? Mulai tanggal berapa? Ya, sampai sekarang nggak pernah berhenti suara. Cuma saya berharap mudah-mudahan ada pahalanya. Kita termasuk hadir di sini, Pak, Bu. Insya Allah, kalau hadirnya ini karena didorong oleh rasa cinta kepada Rasulullah, sekecil apapun orang kalau cinta kepada Rasulullah, itu pasti orang itu akan masuk ke surga. Mudah-mudahan kita termasuk, amin. Ada dulu orang namanya Nu'aim, bukan Diam, Nu'aim. Nu'aim ini tukang mabuk. Ya. Nu'aim ini tukang mabuk. Tetapi Nu'aim itu jangan jadikan contoh. Ternyata sahabat ada yang tukang mabuk, saya mabuk juga nggak apa-apa. Enggak. Nu'aim itu kalau mabuk sengaja di depannya tokoh sahabat Abu Bakar, Umar, supaya apa? Tujuannya supaya diketahui Rasulullah, kemudian dipukul. Jadi kalau bapak-bapak ingin minum, silahkan, ingin dipukul 80 kali pukulan. Begitu terus. Setiap minum dipanggil oleh Rasulullah, dipukul 80 kali loh. Kita dipukul 1 kali saja sudah sakit ya. Akhirnya apa yang terjadi? Suatu ketika setelah Nu'aim itu dipukul oleh Rasulullah, ditambah oleh sahabat, pukul sampai sahabat berdoa, ya Allah, il'an, laknatlah Nu'aim. Akhirnya dilarang. Jangan berdoa, la tal'anu Nu'aim, jangan laknat Nu'aim. Kenapa? Di dadanya itu ada cinta kepada aku dan kepada Allah, dan dia itu akan diantarkan ke dalam surga. Jadi walaupun minum, Pak, tapi jangan nanti saya minum tapi cinta kepada, jangan. Karena sekarang tidak ada Rasulullah yang mukul ya, kecuali setelah minum datang ke rumah minta pukul sama saya. Ayo. Jadi begitu ya, di zamannya Rasulullah, Nu'aim itu seorang peminum yang dicintai oleh Allah dan Rasulullah. Kenapa? Karena di dalam hatinya bersih. Tapi sebelum meninggal dunia, Pak, udah bersih dari minum. Itulah Nu'aim. Gara-gara apa? Cinta kepada Rasulullah. Ya. Yang pertama, yang kedua, gara-gara cinta itu maka akan menyebabkan kufzah.
Tahu kubza? Kubza itu lompatan rohani. Ya. Jadi bapak-bapak itu kalau misalnya takut dikejar anjing, ya, ada sungai misalnya, bisa melompat kan? Iya, dari ada sungai bisa melompat, padahal biasanya nggak bisa. Itu namanya lompatan logika atau lompatan apa ya? Lompatan badan. Ada lompatan logika, tak taunya pinter. Ya ketika ditanya di depannya mertua misalnya, tak taunya pinter. Itu namanya lompatan logika. Tetapi ada yang namanya lompatan rohani. Itu disebut dalam bahasa Arab sebagai kubzah. Jadi dulu di Mesir ini Pak, ada seorang namanya Syekh Khalid. Syekh Khalid itu bisa megang api Pak. Api dipegang, nggak panas. Beliau adalah seorang pandai besi, tukang buat senjatanya raja. Namanya sultannya Sultan Nuruddin. Suatu ketika Sultan Nuruddin itu berkunjung ke tempatnya bekerja Syekh Khalid. Jadi kalau di Mekah itu Syekh bukan karena alim, bukan, karena tua. Jadi kalau saya kalau di Arab sementara enak, kalau begitu terus enak istirahat. Ya, Syekh Khalid suatu ketika datang Syekh Nuruddin ke tempatnya Syekh Khalid yang tukang pandit. Akhirnya apa yang terjadi? Rumahnya itu roboh. Kalau roboh maka akan terbakar. Maka besi-besi yang sudah jadi api itu harus dikeluarkan. Akhirnya apa? Dipegang oleh Syekh. Dipegang besi, dilempar. Wah, Sultan Nuruddin heran. Ya Allah, kok luar biasa saktinya Pak. Di sini ada yang bisa megang api. Belum ada ya, bukan tidak ada, belum ada. Kalau korek api, kalau api rokok ya sering. Jadi dipegang api itu dibuang, dilempar. Akhirnya Raja Nuruddin, Sultan Nuruddin heran. Sini dulu. Tadi kamu memegang api yang besi-besi yang jadi api itu kok bisa? Akhirnya apa yang terjadi? Dipanggil, kemudian menuturkan, Raja, bahwa saya suatu ketika didatangi oleh perempuan cantik. Dia memang ya doyan gitulah ya. Syekh Khalid itu sering minum, sering ya main jajan. Akhirnya apa yang terjadi? Perempuan itu diterima. Mau apa kamu? Begini Syekh Khalid, saya punya anak 3 yatim, sudah 1 minggu tidak makan. Akhirnya saya datang ke sini ingin minta bantuan kepada Syekh Khalid. Akhirnya apa? Syekh Khalid memberikan dana berapa dinar, diberikan ini, tapi dengan syarat nanti kamu kembali kepadaku ke sini tidur dengan aku. Akhirnya orang itu terima, pulang. Setelah pulang, memberikan makan kepada anaknya yang 3 itu, kembali ke Syekh Khalid dalam keadaan menangis. Masuk ke rumahnya, tutup. Katanya Syekh Khalid, kenapa harus ditutup? Ya malu dong. Masa gituan kelihatan orang? Apa kata perempuan itu? Gemetar perempuan itu. Kenapa kamu takut? Saya bukan takut sama kamu, tidak takut, tidak malu kepada orang. Saya takut kepada Allah yang sekarang sedang menyaksikan kita. Akhirnya apa? Syekh Khalid itu terketuk hatinya, ketakutan, gemetar. Nah, setelah itu, setelah gemetar, maka perempuan itu suruh pulang. Pulang kamu, pulang. Saya takut juga. Setelah itu, maka
Di dalam tidurnya dia bermimpi ada seorang tua, wanita cantik, anggun tua. Dalam mimpinya dia memegang katanya ke kepalanya Syekh Khalid, seakan-akan dari tangannya itu ada es masuk ke dalam wajahnya, ke dalam hati. Lalu dia mengatakan, "Nah, terima kasih ya, kamu telah membantu cucu saya itu, dan kamu masih menghormati martabatnya." Akhirnya Syekh Khalid bertanya, "Siapakah kamu, Ibu?" "Saya ini adalah Siti Khadijah, istrinya Rasulullah. Adapun perempuan itu adalah cucu saya itu. Oleh sebab itu, mulai sekarang saya doakan kamu, mudah-mudahan Allah akan memberikan kekebalan kepada kamu dari panasnya api dunia dan neraka." Bayangkan kalau kita didoakan begitu oleh Sayyidatina Khadijah. Akhirnya apa? Itulah, setelah itu memegang api dunia nggak panas, terutama nanti di akhirat nanti. Gara-gara apa? Gara-gara memberikan, menghormati keturunannya Sayyidatina Khadijah yang sekaligus adalah keturunannya Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, bapak-bapak ibu, pentingnya kita kalau ada keturunannya, zuriyahnya Rasulullah, jangan dihinakan, hormati. Jangan-jangan kita juga didatangi seperti itu. Bapak-bapak ibu-ibu, sekarang kita bicara mauludnya Nabi. Jadi berbicara Nabi, Pak, sebelum saya menguraikan hikmah maulid, perlu kita ketahui perbedaan antara Nabi dan Rasul. Jadi Nabi adalah seorang yang mendapatkan wahyu dari Allah, tetapi tidak diperintahkan untuk mengajak orang lain. Banyak Nabi begitu, seperti Nabi Khidir, Nabi Samuel, lalu banyak, Uzair misalnya. Uzair, Nabi dapat kitab dari Allah, tapi tidak ada umatnya. Itu jumlahnya 124.000. Jadi banyak, Pak, Nabi. Tidak ada di dalam Al-Quran kecuali Uzair. Uzair di dalam Al-Quran nggak sebutkan. Itu namanya Nabi, 124.000. Tetapi di antara 124.000 itu ada yang diangkat menjadi Rasul. Kalau Rasul itu mendapatkan wahyu dari Allah, kemudian harus mengajak orang lain. Itu jumlahnya 125 orang. 25 orang. Ya. 313 orang itu Rasul. Cuma yang wajib diketahui banyaknya berapa? 25 orang. Jadi sebetulnya jumlahnya 313. Dan semua nabi-nabi itu, Pak, ketika mau diangkat ada syaratnya. Syaratnya apa? Harus kenal kepada Rasulullah. Harus kenal. Itu dalam Al-Quran itu. Surat Ali Imran ayat 181 yang isinya, wa id akhadallahu mitsaqan nabiyina lama ataitukum min kitabin wa hikmah tsumma ja'alnakum, wahai, ingatlah kamu Muhammad ketika Allah mengadakan perjanjian kepada para nabi. Perjanjian apa? Lama ataitukum min kitabin wa hikmah, seandainya kamu saya angkat menjadi nabi, tsumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum, kemudian datang Muhammad. Jadi andai kata di zamannya Nabi Ibrahim lahir dari Muhammad, apa yang terjadi? Lama ataitukum min kitab la tu'minunna bihi wa la tansurunnah, bisakah kamu berhenti menjadi nabi kemudian beriman kepada Rasulullah? Begitu yang 124.000 nabi itu begitu. Yang
yang 313 rasul itu semuanya sebelum diangkat harus mau berjanji kepada Allah. Kalau datang Rasulullah harus beriman kepada Rasulullah. Itulah Rasulullah. Bedanya. Oleh sebab itu, bapak-bapak, kita peringati sekarang kelahirannya. Yang keberapa sekarang? Pak, andai kata hidup Nabi sekarang merupakan ulang tahun yang keberapa? 1450. Soalnya kemarin nyontek kemarin di mana, Pak? Di mana-mana, Ustaz. Iya, berarti ikuti saya ini. Jadi sekarang, Pak, kan tahun 2000 berapa? 2021. Nabi Muhammad lahir pada tahun tanggal 20 April tahun 571. Ya. 570. Coba 2021 dikurangi 571 berapa? Nah, ini rata-rata kurang matematikanya. Kalau orang pasar biasanya pinter. Kemarin saya ngisi di Biak Utara yang di pasar-pasar itu, pasar ikan, langsung bisa mampu, yaitu 1450 langsung bisa, karena biasa di pasar. Yang biasa Haji Joy itu harus dia tahu, istrinya harus tahu. 1450 seandainya hidup beliau. Sekarang sudah umurnya 1450 tahun. Itu ya, itu umur secara badan, ya, secara jasmani. Tetapi sebelumnya Rasulullah sudah lahir. Lahir apanya? Dalamnya Nabi Muhammad itu lahir tahun berapa? Enggak ada yang tahu, cuma disebutkan Inna Quraisyan kanat nuran baina yadayillahi azza wa jal qabla an yakhluqa Adam bi alfai am. Sesungguhnya ada di kalangan Quraisy itu dalamnya, nurnya sudah diciptakan oleh Allah qabla an yakhluqa Adam bi alfai am, sebelum 2000 tahun sebelum Adam lahir. Sebelum Adam ada 2000 tahun Nabi Muhammad sudah ada. Apanya itu? Nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2000 tahun loh. Makanya Rasulullah bersabda, kuntu nabiyan, saya diangkat menjadi nabi. Ingatlah tadi apa nabi, Pak? Seorang yang mendapatkan wahyu yang tidak diperintahkan untuk diajarkan kepada orang lain. Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi, wa Adamu bainal jasad war roh. Sedangkan Adam waktu itu belum ada rohnya, masih tanah itu, masih begini, nggak bisa bergerak. Itu Nabi Muhammad sudah diangkat menjadi nabi. Ya, kalau Nabi Isa itu mulai lahir. Jadi Nabi Isa diangkat menjadi nabi mulai sejak lahir, makanya bisa berbicara. Bayinya itu bisa berbicara. Itu mukjizat Nabi Muhammad jauh lebih hebat, karena diangkat mulai Nabi Adam masih tidur-tiduran, itu belum ada rohnya. Nabi Muhammad sudah diangkat menjadi nabi. Itu namanya nurnya. Oleh sebab itu, Pak, para nabi itu semuanya dikenalkan oleh Allah. Karena apa? Nurnya Nabi Muhammad itu loh. Makanya ketika Nabi Adam diciptakan berdiri, Nabi Adam sudah ditiupkan rohnya dari mana? Diambilkan dari nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, Adam itu anaknya Nabi Muhammad. Secara rohani, rohnya itu anaknya Nabi Muhammad.
tetapi jasadnya Nabi Muhammad itu keturunannya Nabi Adam. Ininya apa? Jasadnya yang tunduk pada hukum alam itu, mulai lahir menjadi balita, kemudian tua, wafat, itu jasad. Tetapi nurnya Nabi Muhammad jauh lebih tua dari Nabi Adam, itulah nur Muhammad. Maka dari itu, bapak-bapak, ketika Nabi Adam dilempar, jadi Nabi Adam itu waktu melakukan satu dosa, ya. Apa dosanya Nabi Adam? Bapak-bapak tahu? Hah? Makan, ibu-ibu? Dosanya Nabi Adam apa? Nah, makan buah khuldi, buah kayu khuldi yang dilarang. Padahal kata Allah, wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Jangan sampai kamu dekat. Malah dimakan. Itu namanya tomak, Bu. Tomak, Pak. Jadi kita ini punya keturunan orang yang ya ada sifat rakus, tetapi dosanya nggak terlalu besar. Bayangkan orang sudah masuk surga, Nabi Adam di surga, gara-gara satu dosa dikeluarkan dari surga. Kita Pak, berapa dosa? Berapa dosanya? Coba ibu-ibu, berapa dosanya? Nggak terhitung kan? Baru mau masuk surga. Coba kita baru mau masuk surga, sedangkan dosa kita banyak. Padahal kita ada di biak. Nabi Adam ada di dalam surga, gara-gara satu dosa dikeluarkan. Nggak nyambung ya. Kita banyak dosa, baru ya Allah ingin masuk surga ya Allah, adkhilnal jannata ya Allah, masukkan. Padahal setiap hari banyak dosa. Nabi Adam satu dosa saja sudah dikeluarkan. Masih pede masuk surga? Pede, kenapa? Ada Muhammad, ya, ada Nur Muhammad. Jadi Nabi Adam ketika dilempar, Pak, dilempar di India, ya, India. Nabi Adam dari surga dilempar, cek, ada di India. Nggak tahu mau bikin film mungkin. Dilempar di India, sedangkan Hawa dilempar di Jeddah. Kayak yang pernah ke Mekah itu ada Jabal Nur itu, Jabal Rahmah. Di situ pertemuan. Jadi Nabi Adam dilempar di India, sedangkan Hawa dilempar di Jeddah. Padahal jauhnya 3.000 kilometer dari India. Coba di apa namanya? Aplikasi apa ya? Iya, itu bisa diketahui 3.000 kilometer dari India ke Jeddah. Ya. Bayangkan Pak, istrinya ada di Jeddah, suaminya ada di India, suruh mencari itu. Bayangkan, untung Nabi Adam itu Pak, tingginya Nabi Adam kata Rasulullah, utuluhu sittuna dira'an. Tingginya Nabi Nuh itu 60 dira, 40 meter. Dari sini ke jalan, tapi kalau tiduran mungkin ke jalan itu. Pokoknya kalau ada, walaupun sepeda motor muge, nggak bisa, nggak muat jaminan. Truk nggak muat. 40 meter, sedangkan lebarnya kalau nggak salah 4 meter. Meter, lumayan. Kalau masuk ke sini makanan semua habis. Coba bayangkan Nabi Adam di India, suruh mencari istrinya ada di Jeddah, 3.000 kilo. Kalau dari Papua ini, dari Biak ke Surabaya itu 3.000. Coba Google apa itu namanya? Nah itu 3.000, sama dengan dari Papua ke Surabaya. Suruh mencari, dulu tidak ada HP lagi. Bagaimana Nabi Adam? Seandainya ada HP kan enak ya. Ada di mana kamu Hawa? Ada di Jeddah, ke sini saja. Dulu nggak ada HP. Jalan-jalan panjangnya kakinya.
Bilalulan. Itu pun Pak, Nabi Adam itu sambil lalu minta ampun kepada Allah gara-gara satu dosa. Apa pula doanya di dalam Al-Quran? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu ya. Akhirnya nggak direspon oleh Allah, nggak dibiarkan oleh Allah. Padahal kalau sujud itu Pak, Bu, Nabi Adam itu air matanya keluar sehingga rumput-rumput yang mati kembali hidup. Itu gara-gara air matanya Adam. Gara-gara apa? Satu dosa. Kita banyak dosa ya Allah, nggak pernah keluar air mata. Bayangkan. Oleh sebab itu, tiru itu. Apa yang terjadi? Biarkan oleh Allah, nggak diampuni. Akhirnya suatu ketika Adam berdoa kepada Allah, menyebut siapa? Siapa Bu? Bang, yang disebut Muhammad. Doanya Nabi Adam, ya Rabbi inni as'aluka bihaqqi Muhammad lama ghafartali. Ya Allah, dengan kebenaran Muhammad, kemuliaan Muhammad, ampuni aku. Ya Allah, Nabi Adam padahal Nabi pertama, orang pertama sudah kenal dengan Nabi Muhammad, bersalawat kepada Nabi Muhammad, berdoa kepada Allah, menyebut Muhammad. Apalagi kita. Makanya Bu, kalau berdoa kepada Allah, di samping minta ampun kepada Allah, baca sholawat. Ya, sebab kalau nggak baca sholawat nggak diterima. Mahjub, ditutup pintu ke langit, ditutup. Tapi kalau dibacakan sholawat maka langsung terkuat, ya, robek langsung langit itu karena sholawat kepada Rasulullah. Akhirnya Nabi Adam berdoa, ya Rabbi inni as'aluka bihaqqi Muhammad lama ghafartali. Ya Allah, dengan kebenaran Muhammad ampuni aku. Akhirnya apa kata Allah? Bertanya kepada Adam, ya Adam, lima arafta Muhammadan walam akhluqhu. Kenapa kamu bisa tahu Muhammad padahal aku belum menciptakan Muhammad? Maksudnya jasadnya belum tercipta. Kok sudah kamu tahu? Apa kata Adam? Lamma khalaqtani, ketika engkau menciptakan aku ya Allah, rafa'tu ra'si, aku mengangkat kepalaku, wa ra'aitu ala qawaimil arsy maktuban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika engkau ciptakan aku mengangkat kepalaku, kemudian melihat di setiap tiang-tiang aras bertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak mungkin namamu disandingkan dengan nama seseorang kecuali orang itu orang yang engkau cintai. Maka aku menyebut Muhammad dengan harapan engkau mengampuni aku. Apa kata Allah? Sadaqta ya Adam. Benar kamu Adam. Kalau kamu berdoa menyebut nama Muhammad, maka aku ampuni kamu. Kenapa? Dialah orang makhluk yang paling aku cintai. Laula Muhammad, seandainya tidak ada Muhammad ya Adam, ma khalaqtuka, aku tidak menciptakan kamu. Jadi Adam, bapak-bapak, adik-adik semua diciptakan itu karena Muhammad. Numpang, kita numpang karena Muhammad. Oleh sebab itu momentum salat apa ini judulnya? Menjadikan Nabi Muhammad sebagai suri teladan. Iya. Oleh sebab itu Pak, momentum bulan Ramadan bangun rasa cinta. Bagaimana caranya mencintai? Harus kenal dulu. Bagaimana bisa mencontoh Rasulullah kalau kita tidak kenal Rasulullah? Jadi Rasulullah itu Pak, orang yang paling hatinya itu paling bersih. Sehingga doanya ingin mau doanya Rasulullah kalau dibaca doa ini cepat diterima. Mau? Oke. Ini doa enggak sembarangan, jarang orang baca doa ini. Sahabat saja yang baca itu Abi Dzar bin Al-Ghifari saja. Yang lain takut dengan doa itu.
Mau saya kasih tahu ibu-ibu? Silakan. Tapi jangan dulu mau. Pikir-pikir dulu. Doanya begini. Allahumma ij'alni miskinan wajma'ni fi zumratil masakin wahsyurna yaumal qiyamati fi zumratil masakin. Ya Allah, jadikan saya menjadi orang miskin ya Allah. Silakan ibu-ibu mau. Insya Allah nggak sampai sebulan dikabul doanya oleh Allah. Allah maj'alni miskinan ya Allah, jadikan saya orang miskin ya Allah. Wajma'ni yaumal qiyamati fi zumratil masakin, kumpulkan saya di akhirat bersama orang miskin. Ini kalau didoakan mungkin tidak berkembang musala ini karena tidak ada yang nyumbang karena miskin semua. Itu doanya Rasulullah. Jadi Rasulullah Pak Bu ingin menjadi miskin tapi nggak miskin. Sudah nggak miskin berdoa masih usah. Jadi Rasulullah pernah suatu ketika dikirimi emas. Ya, ini contoh untuk menteladani Rasulullah bahwa Rasulullah itu nggak bakhil, apa kan namanya? Nggak kikir, nggak pelit. Makanya kalau sumbangan nggak pelit itu nggak di Rasulullah. Rasulullah dikasih emas banyaknya 10 kilo. Ada di sini yang punya emas 10 kilo? Nggak ada. Nabi Muhammad dikirimi oleh Raja Yaman. Sampai Nabi Muhammad sholat zuhur, ada apa ini? Mau sholat zuhur, ada apa ini? Emas Rasul. Dari mana? Dari Raja Yaman. Apa katanya? Bilang, ini tolong bagikan kepada orang-orang miskin. Sebelum selesai, saya tidak akan pulang. Itu Rasulullah Pak. Kalau kita kan ya bilang ini bagi separuh saja, separuh taruh di bawah kolong tempat tidur ya. Itu kalau kita. Rasulullah enggak. Bagikan semua. Begitu habis dibagi, oh ya udah saya pulang. Pulang. Coba kalau kita 10 kilo loh. Ya mbok ya disimpanlah separuh 5 kilo kan bahaya. Rasulullah tidak, dibagi semua. Itu ya, itu yang perlu dicontoh. Kita kalau nyumbang, coba di masjid nyumbang, ada apa ya, kotak amal ya. Itu diambil uang ada 100.000 masuk lagi, 50.000 masuk lagi, 20.000 masuk, 5.000 masuk, 1.000 ada 5, dipilih yang paling hitam, dipilih yang bercoba. Kalau nukar uang kecil itu ke masjid, pasti hitam uang itu pasti di masjid itu. Padahal orang nyumbang itu yang banyak, yang baik. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan mendapatkan kebaikan kecuali menyumbang yang dicintai. Jadi kalau 100 yang paling ada 150, yang paling kita cintai kan 100. Jangan pilih yang 1.000 yang lecek lagi. Ya Allah, kasihan. Rasulullah tidak. Yang bagus-bagus disumbangkan. Pernah suatu ketika Rasulullah baru pulang dari peperangan, dapat bagian kambing 1.000. Jadi ada orang lewat, orang kafir lewat, melirik kepada Rasulullah. Sini, kenapa melirik? Enggak Muhammad, banyak sekali kambingnya. Boleh saya beli? Jangan beli, ambil semua. Semua 1.000 kambing. Sehingga pada akhirnya orang itu masuk, ya Allah Muhammad kok enggak ada sedikit pun disimpan, diberikan semua. Kalau kita 1.000 ya enggak apa-apalah, separuh sembelih dulu, separuh ambil kamu. Rasulullah tidak, semua. Itulah sikap dermawannya Rasulullah yang perlu kita teladani. Yang kedua, ya, yang kedua kasih sayangnya. Jadi ada orang Yahudi, orang Yahudi buta, sudah buta, tuli, sudah tua, nggak bisa makan.
lewat Rasulullah di orang itu. Orangnya mulutnya itu apa ya, kurang ajar. Kalau ada Muhammad itu Muhammad pembohong. Lewat. Siapa dia? Dia orang Yahudi. Katanya orang. Sudah tua, nggak punya istri, dia sudah buta, sudah tuli. Akhirnya apa? Rasulullah pulang dibawai makanan, disuapin, nggak bisa gigit daging, dihaluskan dengan giginya Rasulullah, dihaluskan, baru dimasukkan. Yuk, siapa kamu, baik sekali nak, berbeda sekali, kamu jangan ikut Muhammad. Muhammad itu pembohong. Mana itu Rasulullah? Jangan ikut Muhammad, itu pembohong. Begitu setiap hari. Kamu siapa? Saya pemuda, pemuda Madinah. Akhirnya setelah wafat Rasulullah, maka diganti oleh Abu Bakar. Abu Bakar agak keras, langsung dimasukkan ke ditempeleng. Abu Bakar, kurang ajar kamu, nggak sama dengan orang sebelum kamu. Dasar kamu pengikut Muhammad. Itu yang sebelum kamu itu bagus, pasti bukan pengikut Muhammad. Akhirnya nangis Abu Bakar. Tahukah kamu, itulah Muhammad yang telah melayani kamu dengan kasih sayang. Akhirnya kakek itu menangis, ya Allah, ternyata begitukah Muhammad, begitu kasih sayangnya. Akhirnya kakek itu masuk Islam gara-gara akhlak. Oleh sebab itu keteladanan Rasulullah itu yang perlu dicontoh, ya, supaya apa? Kita lahir rasa cinta, dan kita nanti di akhirat bersama Rasulullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, terakhir, jadi nanti kita di akhirat itu ada 3 macam, 3 kelompok, ya. Yang pertama, kelompok masuk ke surga bighairi hisab. Jadi artinya dari kubur langsung masuk surga. Mudah-mudahan kita termasuk, ya, Bu, Pak. Amin. Masuk ke surga, dari kubur langsung masuk ke surga. Tapi jumlahnya kata Rasulullah, ma'ahum sab'una alfan. Jumlahnya hanya 70.000. 70.000, kecil ya. Sekarang umat Islam sudah 3 miliar. Hanya 70.000 yang masuk ke surga. Ya Allah, tanda-tandanya kata Rasulullah, alladzina la yarquna wa la yastarqun. Orang yang kalau sakit tidak minta diobati. Ada kalau sakit, kalau sakit disuntik. Ibu-ibu kalau sakit disuntik enggak? Minum obat. Nah itu enggak mau. Yang masuk surga enggak mau. Senang kalau sakit itu karena yakin bahwa penyakit itu dari Allah. Enak. Makanya Nabi Ayub itu kalau sakit enggak pernah 20 tahun Nabi Ayub enggak diobati. Kalau saya sakit sedikit langsung nelpon dokter Zain. Dokter, obat yang paling bagus ya. Apakah tidak boleh? Boleh diobati. Tetapi kalau tidak diobati itu lebih bagus. Yang kedua, yaitu yuhasibuna hisaba yasir. Ada itu ya. Ini sampai di padang mahsyar dihisab tapi ringan. Setelah itu asalkan sholat, puasa, ya, perbanyak wirid, maka setelah dihisab langsung dimasukkan ke surga. Insyaallah ini semua yang masuk. Yang ketiga, yaitu orang yang banyak dosanya, nggak pernah sholat, melakukan dosa besar. Ya, bayangkan, dimasukkan juga ke surga tapi transit di neraka. Transit dulu, tapi paling lama itu 7 hari. Ya, umat Islam itu, Pak, Bu, kalau masuk neraka hanya 7 hari. Tapi 1 hari di neraka kata dalam Al-Quran, fi yaumin kana miqdaru alfa sanah, sama dengan 1000 tahun. 1 harinya, kalau 7 hari berapa? 7.000 tahun. Aduh. Maka dari itu, oleh kerjakan sholat yang 5 waktu, kerjakan puasa, kerjakan syariat lainnya, insya Allah kita kalau dihisab ringan. Mudah-mudahan dengan bersolawat, ya, perbanyak baca solawat, cintai Rasulullah, insya Allah kita masuk ke surga bersama Rasulullah. Amin. Demikian, kurang dalam bijak saya mohon maaf. Al-Fatihah. Iya, karena ya. Bismillahirrahmanirrahim. Syakirin.
حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك. Ya Allah, ya Tuhan kami hadir di tempat ini ya Allah. Berikan kami rizki yang banyak ya Allah, yang halal, yang bisa mengantarkan kami untuk beribadah dengan sempurna kepada Engkau. Berikan umur yang panjang, yang barokah, yang waktu-waktunya digunakan untuk beribadah kepada Engkau ya Allah. Berikan hajat-hajat kami semua terkabul ya Allah, semua tercapai dengan mudahnya ya Allah. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa badal mamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.